Halo semua, nama saya Puji Astuti dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya mau mengerjakan tugas praktikum pada mata kuliah keamanan jaringan. Di sini kita akan melakukan praktikum konfigurasi not overload dan praktikum konfigurasi VPN site to site. Di sini sudah ada panduannya. Kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana kita diminta untuk membuat sebuah topologi seperti yang ada pada panduan. Di sini langsung aja, untuk menghemat waktu saya sudah install paket tracernya. Saya sudah install aplikasi Cisco Packet Tracernya dan sudah membuat topologi seperti yang ada pada panduan. Oke. Setelah topologi dibuat, di sini masing-masing dari PC dan router ini sudah saya setting IP-nya, sudah saya konfigurasikan sesuai yang ada di panduan. Untuk PC 0 sudah saya ubah menjadi 192.168.30.5 dan seterusnya. Untuk router 1 juga sudah disetting untuk IP address-nya. Router 2 sudah juga, web server sudah juga. Setelah IP address kita konfigurasi, kita akan diminta untuk pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10.0 dan 30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 20.0. Oke, kita coba tes. Ini tadi sudah saya coba, kita delete dulu. Kita coba tes konektivitas PC 0 ke router 1, successful. Kita tes PC 4 ke router 1, sukses. Kita tes PC 0 ke router 2, sukses. Hapus namanya kelihatan. Kita tes PC 0 ke web server. Oke, setelah semua berhasil dihubungkan, kita lanjut ke langkah berikutnya. Melalui browser yang terdapat di PC 0, akses web server, kemudian tekan tombol go. Kita ke PC 0, desktop, pilih web server. Kita diminta untuk akses 192.168.20.5. Kemudian segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server. Oke. Server, desktop, command prompt. Kita cek netstat. Belum muncul. Kita coba dulu. Kita hapus lagi. Nah, ini sudah terbaca untuk yang mengaksesnya. PC 1 yaitu IP-nya 30.5. Maksudnya yang mengakses PC 0 dengan IP address 192.168.30.5. Untuk tahap selanjutnya, melalui command prompt PC 4 akses FTP 192.168.20.10. PC 4, FTP 192.168.20.10.
Oke, sudah connect. Oke, berikutnya segera verifikasi menggunakan Netstat melalui command prompt yang terdapat di web server atau FTP server. Oke, kita langsung ke FTP server. Netstat. Oke, sudah kelihatan di sini PC4 telah mengakses FTP server. Sudah terbaca ya. Lanjut ke tahap berikutnya. Kita masuk ke tahap konfigurasi, yaitu skenario yang digunakan pada praktik pembinaan dan melakukan konfigurasi NAT pada R1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Semua PC yang terdapat di jaringan 10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenal limit. Oke, langsung aja kita ke konfigurasi R1. Kita ikutin langkahnya. Kita ke R1, masuk ke sini. Nah, ini tadi udah saya coba sebelumnya. Kita akan coba ulang. Config T. Kita masuk ke perintahnya. Nah, biar nggak salah-salah kita bisa copy langsung nanti kalau untuk yang panjang-panjang. Itu IP NAT inside untuk F01 IP NAT inside untuk salah intercept pastinya 1. Oke, benar. IP NAT outside exit. Kita copy aja. Takutnya kalau kepanjangan ditulis malah typo. Ini kita sesuaikan tadi S01 overload. Berikutnya melalui browser yang terdapat di PC0, PC3 dan PC4, akses web server 20.5, kemudian tekan tombol go beberapa kali. Kita tes di PC0. Kita
tes di PC 4 192 168 20 titik ini nah ini untuk hasil tes kembali pada web server. Untuk tahap berikutnya proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 dengan menggunakan perintah shipNetTrans. Kita copy aja, kita langsung ke R1. Kita exit dulu. Kita copy paste aja. Nah itu tadi untuk praktikum nomor 1 tentang NAT overload. Kita lanjut ke praktikum konfigurasi VPN site to site. Di sini tahap persiapan, lakukan instalasi sudah, lalu kita diminta untuk membuat topologi seperti yang ada pada gambar ini. Di sini saya sudah membuat topologinya untuk menghemat waktu. Kemudian untuk tahap berikutnya, berikut daftar alamat dari masing-masing interface untuk dapat pada topologi tersebut. Untuk alamat IP ini juga sudah saya sesuaikan. Pastikan PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perintah ping. Kita coba dulu untuk tes PC0 ke PC1. PC1 IP-nya 20.10. Ping 192.168.20.10. Oke, untuk koneksinya sudah terhubung antara PC0 dengan PC1. Tahap berikutnya, pada tahap ini Anda akan mengkonfigurasi IPsec. Aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router R1 dan R2 dengan menggunakan perintah-perintah berikut. Aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router. Oke, kita langsung masuk ke R1. Ini sebenarnya udah saya tes, udah saya coba-coba sih sebelumnya. Config terminal, kita copy aja. Oke, enter, lalu pilih yes. Berikutnya kita copy running config, startup config, copy aja.
enter aja langsung, lalu reload, enter lagi. Nah ini lagi loading ya, kita tunggu. Sudah selesai, enter lagi, and show version, enter terus saja. Oke, di sini pastikan lisensi teknologi keamanan aktif. Ini sudah sama seperti yang ada pada panduan untuk tampilannya. Berikutnya, ini tadi aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router R1 dan R2. Berarti kita diminta juga pada R2, kita lakukan untuk di R2. Kita lakukan ke R2, and config terminal, copy aja. Ini kita hanya mengulang seperti yang R1 pertama tadi. Loading. Enter aja, lalu end show version. Oke, sudah sesuai di sini. Security K9, evaluation security K9. Oke, kita lanjut ke router 3, lakukan hal yang sama juga untuk mengaktifkan lisensinya. Oke, ini sudah selesai untuk router 3, sudah berhasil juga
teknologi berikut sekarang sudah seperti kesenduan sudah sesuai. Berikutnya konfigurasi parameter IP pada R1 dengan konfigurasi berikut. Identifikasi interesting traffic, yaitu pakai data yang menuju untuk membentuk jalur VPN. Kita lakukan di R1. Masuk ke config terminal, langsung untuk IP-nya kita sesuaikan seperti yang kita buat tadi. Untuk IP-nya kita sesuaikan seperti yang sudah dibuat. 10.10.255.255.255.255.0 192.168.20.255.255.255.0. Berikutnya konfigurasi parameter ISAK/MP P1. Kita copy aja. Crypto ISAK NPK Cisco address. Addressnya 10.222. Enter. Berikutnya konfigurasi parameter ISAK/MP P2. Copy aja. CryptoMap VPN Map 10 IPsec ISAK/MP. Description VPN connection to R3.
Kalian juga harus sesuaikan ya di sini. Ini kan R3, biasanya kalau belum diubah hostname-nya dia auto router. Jadi jangan lupa untuk diubah dulu hostname-nya dari masing-masing router. Berikutnya, konfigurasi CryptoMap pada interface output dan interface yang terhubung ke jaringan publik. Interface S030 disesuaikan aja. Oke, sudah. Konfigurasi parameter IPsec pada R1 dengan konfigurasi berikut: identifikasi interesting traffic. Oke. Ini diminta lakukan untuk R3. Oke, untuk yang R3, router 3 ini sudah saya buat dengan tahapan yang sama seperti R1 tadi. Berikutnya, tahapan selanjutnya verifikasi hasil konfigurasi IPsec. Kirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. Verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah berikut. Kita langsung coba aja di R1. Di sini ada paket terkirim 4. Oke, sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon koreksinya. Terima kasih.